Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di acara Karedok, Renungan Doktrin. Kita akan sambung lagi firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Kejadian pasal 29 ayat 9 sampai 20. Saya hari ini tanggal 28 September 2001, seperti biasa saya bawakan dari daerah Bintaro sektor 9, pabrik Aksogi, di belakang toko toko pohon Trubus. Kita akan baca firman Tuhan ya. Saya masih pakai Alkitab ini, nggak pakai Alkitab HP, masih Alkitab yang lama. Dari Kejadian pasal 29 ayat 9 sampai 20. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkata Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Nah, saudara Tuhan Yesus, kita masih meneruskan cerita ya mengenai Yakub ini, bagaimana dia harus keluar dari rumah orang tuanya dan disuruh pergi ya ke tempat saudara mamanya ya, saudara Rika itu kakaknya tuh Laban. Dan Yakub hanya diberi pesan satu, yaitu harus mencari istri ya yang sesuai seiman ya dengan mereka ya. Paling mudah ya itu ke tempat saudara, karena memang itu paling mudah untuk diajak menyembah kepada Tuhan ya pada waktu itu. Sehingga dia sampai dan ketemu dengan para gembala ya. Di sana ada sumur yang ditutup batu. Kemudian dikatakan di situ, selagi Yakub ngobrol dengan para gembala yang laki-laki, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya. Jadi Rahel seorang wanita mengembalakan kambing domba Laban ayahnya, dan Yakub langsung ya, serta merta dia langsung ya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika aku melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat ya, langsung mendekat ya, sudah tahu. Lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Yakub luar biasa ini caranya.
tahu itu Rahel anak Laban, sebelum dia memperkenalkan diri, dia menolong dulu, membantu Rahel dengan cara menggulingkan batu itu ya. Bukan berarti Rahel mungkin nggak kuat ya, Rahel masih kuat, tapi Yakub sebet ya. Kalau bahasa orangnya sebet, artinya dia langsung menolong Rahel dengan menggulingkan batu itu, dan dikatakan memberi minum kambing domba yang digembalakan oleh Rahel. Setelah itu baru kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Langsung disosor itu Rahel. Dicium itu bukan sembarangan ya, artinya Yakub itu memang sudah berjalan jauh ya, dari Kanaan sampai ke tempat Laban itu ya. Jadi cukup jauh dan sudah ketemu, yaitu Yakub mencurahkan ya kegembiraannya karena perjalanan dia nggak sia-sia ya, sambil mencium, sambil disosor itu si Rahel dan nangis ya. Dan diceritakanlah kepada Rahel, Yakub bercerita bagaimana bahwa dia adalah anak saudara Rahel, anak Ribka gitu ya. Wah, Ribka juga banyak senang. Ribka senang, si Rahel senang. Dan dibawalah Yakub ke tempat bapaknya, dan sana mereka ngobrol-ngobrol, bercerita, dan Laban menerima Yakub untuk tinggal di rumahnya itu, dan dikatakan genap 1 bulan lamanya. Nah, setelah itu Laban mengatakan bahwa waduh, kalau di sini terus kamu nggak dapat apa-apa, walaupun saudara ya, bagaimana kalau saya kasih upah, katakan situ. Kemudian berkatalah Laban ayat 15 ya kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah apa yang harus menjadi upahmu ya. Jadi Laban menawarkan kepada Yakub untuk mau pilih apa upahnya. Enak itu ya. Jadi Yakub disuruh pilih, mau saya kasih apa upahnya. Yakub milihnya, dia katakan situ bahwa Laban memiliki 2 orang anak perempuan ya, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Katakan bahwa Lea parasnya tidak berseri, sedangkan Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Jangan lupa ya, elok sikapnya, cantik parasnya. Kalau Lea dikatakan tidak berseri matanya gitu. Kalau Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya, nama Yakub laki-laki ya, dia pilihlah Rahel karena bukan hanya sekedar elok parasnya dan cantik elok sikap dan cantik parasnya, tapi juga itu wanita yang dia temui pertama kali ketika dia baru sampai ya dekat sumur. Jadi sinyalnya, setrumnya ya pastilah dia kepada Rahel ya. Jadi udah begitu Rahel dikatakan elok sikapnya dan cantik parasnya ya. Dan Yakub terus terang dikatakan bahwa Yakub cinta kepada Rahel. Jadi ini cinta pertama Yakub ya, cinta pandangan pertama ya, langsung dia ada cinta kepada Rahel, bukan kepada Lea. Dikatakan di situ, sebab aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Jadi bayangkan, hanya untuk mendapatkan Rahel, Yakub bersedia bekerja tanpa dikasih upah ya, asal dikasih Rahel, itu maksudnya ya. Jadi memang Yakub luar biasa ini cintanya kepada Rahel ya, pada pandangan pertama. Nah, kata Laban, saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi Laban setuju dengan apa yang Yakub minta, dan deal lah antara Yakub dan Laban bahwa Yakub akan bekerja pada Laban selama 7 tahun hanya untuk mendapatkan Rahel. Jadi Yakub senang itu. Jadi apa yang dia ajukan, inginkan, langsung berjalan mulus ya. Dan ini ayat 20 yang
luar biasa ya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, Yakub luar biasa ini. Jadi 7 tahun itu dia anggap hanya beberapa hari ya, saking dia betul-betul cintanya kepada Rahel dan keinginannya itu terlaksana ya, dikabulkan oleh Laban bapaknya, sehingga Yakub dengan penuh semangat ya bekerja sama Laban. Dan 7 tahun bagi Yakub dianggap hanya beberapa hari saja ya, itu kan luar biasa. 7 tahun berapa hari aja dianggap, artinya dia dalam bekerja itu sangat sukacita kalau memang ada tujuannya. Nah, itulah Yakub ya, yang pada akhirnya apa yang diminta oleh Ishak ya, oleh Ribka mamanya, itu sudah dia jalankan ya. Dia mencari pasangan hidupnya, mencari istri yang betul-betul yang seiman ya dengan dia. Jadi masalah penyembahan kepada Tuhan itu sudah hampir 100% sudah terlaksana. Jadi itu yang penting. Jadi perjalanan Yakub yang begitu jauh dari Kanaan sampai ke Haran ya, dan sampai ke rumah Laban tidak sia-sia, dan memang Tuhan menyertai Yakub karena juga apa yang diinginkan Ishak, diinginkan Ribka itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan Yakub disuruh mencari pasangan yang seiman ya, dan Yakub betul-betul ya dia melakukan itu dengan baik. Dan jangan lupa ya, kalau orang punya melakukan segala sesuatu, pekerjaan itu punya tujuan yang jelas, itu pasti dia akan bersukacita dalam bekerjanya. Seperti Yakub, dia bekerja sama Laban 7 tahun itu punya tujuan yang jelas, hanya untuk mendapatkan Rahel. Dan dia anggap 7 tahun itu seperti beberapa hari aja. Begitupun dengan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu, mau itu melayani atau bekerja yang lain, dan seperti saya ini ya, kerja untuk ya jualan air. Kalau kita melakukan itu dengan suka dan punya tujuan yang jelas, itu pasti kita kurang mengeluh ya. Ya capek sih capek, tapi kurang mengeluh. Pelayanan juga sama seperti itu. Kalau kita punya tujuan yang jelas, melayani dimanapun ya, mungkin banyak teman-teman juga yang nggak dapat pemasukan yang banyak ya, tapi kalau punya tujuan yang jelas dan tujuan itu memang memuliakan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti melakukan pekerjaan itu nggak akan banyak mengeluh ya, walaupun memang nggak mudah. Tetapi lihat Yakub, ketika dia punya tujuan yang jelas, apapun yang dia kerjakan itu tidak menjadi beban berat bagi dia. Bayangkan 7 tahun bagi Yakub hanya beberapa hari saja, karena dia punya tujuan jelas itu mau mendapatkan Rahel. Nah, begitu juga dengan kita. Saya berharap kita pun seperti itu. Setiap melakukan sesuatu punyalah tujuan yang jelas, sehingga dalam melakukannya kita penuh dengan sukacita. Yang berat jadi ringan, yang ringan tambah ringan gitu ya. Baik, itu aja karena hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.